Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, per hari ini ada informasi terbaru Bapak Ibu, dan ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan guru ya, dan banyak ditanyakan seperti apa update pengangkatan ASN Guru 2024 ini Min, dan seterusnya. Nah, per hari ini Bapak Ibu, ada sebuah surat edaran yang menjadi sinyal terkait pertanyaan Bapak Ibu pengadaan ASN P3K Guru 2024 ini. Karena memang selama ini kan ditunggu-tunggu yang dibuka baru CPNS, P3K kapan. Nah, ini ada sinyal-sinyalnya Bapak Ibu ya. Kita lihat sama-sama lalu kita lanjut ke bahas ke regulasinya. Ini adalah surat resmi dari Kementerian Pan-RB ya. Ini tentang undangan sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Ini menandakan bahwa memang sudah akan berjalan nih seleksi P3K Guru 2024 Bapak Ibu. Pemda sudah diundang oleh Menpan RB untuk mengikuti agendanya dua di sini Bapak Ibu. Kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2024, kemudian mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan P3K. Ini menarik nih ya. Jadi bukan hanya pengadaannya tapi mekanisme seleksi pengadaannya juga akan disosialisasikan. Dan secara regulasi Bapak itu Ibu sudah ada regulasinya juga Bapak Ibu ya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari subscriber Pak Admin, apakah sudah ada regulasi untuk pengadaan P3K Guru 2024 ya? Oke Bapak Ibu. Nah, terkait regulasinya Kementerian Pan-RB sudah mengeluarkan peraturan Menpan untuk ASN 2024 pengadaan ASN-nya. Jadi payung hukum sudah ada pengadaan ASN. Jadi makanya CPNS sudah jalan dan insya Allah sebentar lagi P3K juga jalan. Oke, kita mulai selami sedikit tentang regulasi ini Bapak Ibu. Untuk CPNS dan P3K ya, sudah dirilis oleh pihak pemerintah dalam hari ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara. Jadi sudah ada dasar hukumnya, Permen Pan RB-nya Nomor 6 tahun 2024. Artinya, ini sudah menjadi pintu pertama terbukanya seleksi ASN tahun 2024, Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan menteri ini ada beberapa poin yang akan kita sorot. Ini total ada 35 halaman ya, mulai dari halaman pertama. Ada beberapa poin yang perlu kita sorot Bapak Ibu ya. Yang pertama bahwa untuk tahun 2024 ini pengadaan ASN itu bukan hanya P3K Bapak Ibu, tapi ada dua, disebutkan di pasal 5. Jadi pengadaan ASN terdiri atas PNS dan P3K. Nah, jadi ASN tahun ini PNS dan P3K. Tentu di benak guru adalah bagaimana dengan guru? Apakah hanya P3K saja lagi seperti tahun kemarin, atau ada juga PNS untuk guru? Nah, kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Di pasal 23 ini perlu dipahami juga Bapak Ibu bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN dengan syarat. Ya, pertama, untuk PNS itu tetap berlaku standar umur, yaitu paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk PNS. Jadi memang maksimal 35 tahun. Untuk P3K paling rendah adalah paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum masa pensiun ya, sebelum pensiun. Artinya kalau guru itu pensiun di usia 60 tahun. Nah, berarti 1 tahun sebelum itu maksimalnya Bapak Ibu. Di sini disebutkan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Nah, itu persyaratan batas usia. Yang kedua, seperti apa bentuk seleksinya? Untuk PNS, seleksinya itu ada 3. Yang pertama, seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Jadi tidak ada perubahan Bapak Ibu. Untuk tes seleksinya tetap sama ya, administrasi, SKD, SKB. Nah, untuk P3K tahun ini ya, P3K itu seleksinya ada 2. Pertama seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi ada SK-nya, seleksi kompetensinya.
Nah, tesnya seperti apa? Nanti kita akan lihat secara detail Bapak Ibu ya. Nah, untuk SKD CPNS, PNS itu tetap menggunakan sistem CAT, Computer Assist Test ya. Nah, jenis tesnya tetap sama, tes wawasan kebangsaan, TWK, intelijensi umum, TIU ya. Kemudian tes karakteristik pribadi, TKP. Nah, bagaimana dengan seleksi P3K? Kan tadi P3K, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi itu tetap menggunakan juga disebutkan di sini CAT BKN. Seleksi kompetensi itu ada 3 muatannya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Peraturan ini Bapak Ibu resmi ditetapkan oleh Menteri Pan-RB Pak Abdullah Suar Anas pada 18 Juli 2024. Jadi valid Bapak Ibu ya. Dan ini relevan adalah realisasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Yuk kita simak yang disampaikan oleh Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik.